Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman li Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'du, Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan ilmu nahwu dan sorof. Dan mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Dan kita niatkan kita berada di masjid ini dalam rangka i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ya. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, pada hari Selasa yang lalu saya sudah menyampaikan atau kita sudah mempelajari isim-isim yang harus dibaca rofa. Ya. Jadi isim yang harus dibaca rofa atau suatu kalimat harus dibaca rofa. Gitu. Ingat, kalimat ini adalah dalam bahasa Arabnya, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Ya. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar, dalam bahasa Arab disebut jumlah atau kalam. Ingat-ingat Pak. Jadi ada kalam, ada jumlah. Ya. Kalam atau jumlah itu. Kalau disebutkan kalimat, yang saya maksud kalimat adalah kata dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, pada Selasa yang lalu sudah saya sampaikan babul marfu'atil asma, bab menerangkan, menjelaskan tentang isim-isim yang harus dibaca rofa, yang dirofakkan. Ya. Jadi kalimat kan macam-macam, masjidun, kalbun, insanun, dan terus macam-macam kan banyaknya. Nah, nanti dalam struktur bahasa Arab, kalimat itu harus dibaca rofa apabila ini kemarin sudah disampaikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya. Yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Fa'il kalau ada kalimat kedudukannya sebagai fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Nah, nanti akan kita jelaskan fa'il ini. Jadi malam hari ini saya akan lebih memperdalam fa'il ya. Kalau di tasrifan banyak fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun, fa'il. Fa'ilun isim fa'il. Fahuwa fa'ilun yang melakukan ya. Kalau fa'ilun wa zaka maf'ulun, maf'ul mah yang dikenai gitu. Objek ya. Nah, sebelum lebih lanjut ya, kalau menjelaskan tentang isim-isim yang dirofakan al-marfu'at, maka cirinya Bapak juga harus tetap ingat. Rofa itu kan cirinya ayat 4. Sudah saya tuliskan dulu sini. Doma, wawu, alif, nun. Nanti kalimat itu dalam posisi fa'il mungkin saja. Apakah dia sedang menunjukkan 1, apakah dia sedang menunjukkan 2, atau menunjukkan banyak. Maka cirinya tidak harus doma. Bisa cirinya oleh wawu, bisa oleh alif, dan bisa oleh nun. Jadi 4 ciri itu. Ya. Baik, akan saya bacakan dulu di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u. Al-fa'ilu yang dimaksud fa'il itu ialah
Huwa ialah al-ismul marfu'u, isim yang dirofakkan. Ya. Al-madhkuru qoblahu, yang disebutkan sebelumnya, fi'luhu, ada fi'ilnya. Jadi sebelum fa'il ini, aya fi'il heula, ada fi'il dulu. Wa huwa ala qismaini, nah urang jelas ya make deui heula. Fa'il itu dibagi dua, zahirin wa mudmarin, ada fa'il isim dohir dan ada fa'il isim domir. Nah, jangan dulu ke situ dulu ya. Kalau di ini kan kemarin sudah disampaikan di halaman berapa kemarin teh? Berapa? 7. Nah, iyanya marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan. Nah, yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, hanya di sini sesuai dengan jurumnya al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'il. Ya teh naibul fa'il teh gitu. Halaman 79 ya. Nah, aina ada duanya, fa'il isim dohir dan kalau isim domir ya domir huwa humahum ya humahundan. Tapi nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Sekarang yang ingin saya sampaikan, fadzohiru, adapun fa'il isim dohir, kan fa'il teh nanti kan ada dua, ya fa'il isim zohir, ada domir, ya domir. Nah ini dohir itu kan jelas kan? Jelas, isim dohir. Nah, tahu kalau diatakan lah pokoknya aina fa'ilnya teh muncul aya gitu. Sebab nanti ada yang fa'il yang tidak dimunculkan, Pak. Dalam sebuah kalimat fi'il tapi fa'ilnya teh dimunculkan. Fi'il unggul mana fa'ilnya, aya we maf'ul gitu. Nah ini yang zahir aja kita akan ini ke sini. Contohnya koma zaidun, ya contohnya nih. Koma zaidun. Ini contoh dari sini. Nah, contohnya supaya garis nah. Koma ini fi'il atau isim? Fi'il apa? Fi'il madi. Ya. Tinggal kalau isim kan cirinya ada 3 teh ya Pak. 1 aya naon? Tanwin. Kedua alif lam. Jadi lamun aya kalimat aya alif laman isim dah. Atau tanwin. Kemudian yang berikutnya hopad JR. Ya. Ciri isim 3 tadi. Iya ciri isim ayah, ciri isim di dia aya. Enggak ada kan? Tidak ada tanwin, koma, lafaz koma, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Henteu JR deui imam. Berarti ya fiilnya fiil madi. Koma. Nah, setelah fiil tadi disebutkan al-fa'il huwal ismul marfu'u, isim yang dirofakkan, al-mazkur yang disebutkan atau yang datang yang disebutkan qoblahu sebelumnya fi'luhu, aya fi'ilna. Fi'ilnya lebih dahulu disebutkan baru berikutnya ini namanya fa'il. Koma zaidun. Harus fa'il itu harus rofa. Ya, fa'il itu harus rofa. Nah, ini ciri rofanya apa? Domah kan? Saya ingat ciri rofa itu ada 4, tidak akan keluar dari 4 ini. Domah, wawu, alif, nun. Sengaja saya tulis dengan huruf Latin supaya bisa ingat gitu. Ciri rofa ada 4, domah, wawu, alif, nun. Nah ini koma fi'il madi, zaidun, fa'ilnya. Jadi koma telah berdiri, zaidun, zaid.
Zaid sudah berdiri. Jadi yang melakukan berdiri siapa? Zaidun. Lamun ku bahasa Jawa mah ieu teh make biasana pakai sopo. Koma wis ari berdiri dalam bahasa Jawana. Ari berdiri bahasa Arab, bahasa Jawa ngadeg. Koma wis ngadeg. Sopo Zaidun ki Zaid. Nah, pakai sopo biasanya lamun santri mah pakai gitu tah. Ya pakai sopo lah. Ya, pakai Pak ya atau Pak Unggul gitu. Wah, fa'il. Jadi fa'il itu datangnya setelah fi'il. Meskipun nanti ada fa'il lebih dahulu baru ada fi'ilnya. Tapi sekarang pada prinsip awalnya fa'il itu datang setelah fi'il. Koma Zaidun. Kenapa ini cirinya pakai domah? Baru pakai domah kenapa ya? Menunjukkan berapa? 1 isim mufrad. Kan domah jadi ciri rofa, 1 pada isim mufrad, kedua jamak taksir gitu. Ingat memang ini ingatan kita harus kesana kemari ya. Hiji lah, nanti kita bisa Bapak bisa lebih bedakan. Kemudian wayakumu. Nah, ini kalau ini fi'il madi, ini mah buat naul. Yakumu fi'il naul? Fi'il mudhari, koma. Yakumu Zaidun, pamannya masukkan Zaidun. Nah, tapi sekarang posisinya pakai fi'il mudhari. Jadi fi'ilnya bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il apa saja, apalagi fi'il ada 3, fi'il madi, mudhari dan amar. Koma Zaidun, wa yakumu Zaidun. Sekarang lagi. Nah, di sini. Ini udah. Terus enak. Koma keneh ya. Tong wakat jangan dulu bertanya ini ya, tapi nanti ya. Zaidani. Ininya tidak pakai koma, tidak panjang. Dan nanti ada khusus pembahasan kalau jumlahnya fi'liyah, koma matu khusus untuk menunjukkan 1 saja, kesininya boleh 2. Jadi Zaidani, nah ini Zaidan, koma fi'il apa? Fi'il madi. Zaidani, jadi fa'il. Zaidani fa'il. Fa'il kan harus rofa. Sekali lagi, Zaidani atau Zaidun ini fa'il. Sedangkan fa'il, setiap fa'il harus rofa. Ini ditulis ku bahasa Inaweta. Nah gitu. Harus rofa. Ini kan harus rofa. Tapi kenapa yang ini mah Zaidun pakai domah, tapi ini mah Zaidani? Ini menunjukkan 2. Kalau menunjukkan 2, cirinya bukan pakai domah, tapi pakai Kemudian berikutnya kita ambil contoh ini kemudian. Wayakumu masih kene wayakumu Zaidani ini menggunakan fi'il madi, ini fi'il mudhari. Zaidani. Meskipun fi'il mudhari kalau menunjukkan 2 tetap tidak begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya contoh lagi. Jadi ini Zaidani ini adalah fa'il. Fa'il kedudukannya sebagai fa'il dan fa'il harus rofa. Ciri rofanya adalah alif. Zaidani. Fi'ilnya baik itu fi'il madi atau fi'il mudhari tidak jadi masalah. Pokoknya setelah fi'il kalau posisinya sedang fa'il maka dia harus rofa. Ciri rofanya tergantung nanti kalimat ini menunjukkan 1, 2 atau perempuan nanti lain lagi. Nah, berikutnya ini yang jamaknya. Ini sama mesti koma.
zaiduna. Koma zaiduna. Koma fiil madi. Zaiduna sebagai fa'il. Fa'il harus ropa. Ciri ropanya wawu. Ada wawu? Ada di dia. Kenapa ciri ropanya wawu? Jamak apa? Mudzakkar salim. Jadi kalau jamal mudzakkar salim sedang ropa, ciri ropanya pakai wawu. Ya ayyuhal kafirun, al kafirun gitu. Nah, ini wa yaqumu zaiduna juga. Wa yaqumu zaiduna. Ini juga zaiduna sebagai fa'il. Jadi setelah fi'il ada fa'il. Berikutnya baru maf'ul. Ini maf'ul objek. Wa dzaka maf'ulun. Iya mah kalau fa'il mah fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. Maf'ul yang dikenai pekerjaan. Ini mah kebetulan fi'ilnya fi'il yang tidak memerlukan objek. Ya. Koma. Oh ima. Oh bukan koma ini. Yakumu ini ya tuh. Yakumi maaf ya. Ini sedang fi'il mudhari. Oh benar gitu. Ya. Hanya sedang menunjukkan jamak. Ya. Menunjukkan jamak. Jadi koma zaidun. Koma fi'il madi. Zaidun fa'ilnya. Ciri fa'ilnya. Fa'il harus ropa. Ciri ropanya domah. Kenapa domah? Isim mufrad. Isim yang menunjukkan satu. Telah berdiri seorang zaid. Tapi kalau yang ini, koma zaidani, telah berdiri dua orang zaid, dua-duanya ngaranna zaid. Dua berdiri, zaidani. Koma zaiduna, telah berdiri tiga atau lebih, zaid, model ngaran Agus dikumpulkan Agus, telah berdiri Agus, Asep gitu. Itu dah. Loba teh. Dalam reuni Agus kan KPK Agus. Coba berdiri dengan Agus semuanya berdiri kan. Agus terus. Nah, ini umpamanya gini. Jadi untuk memudahkan ini jadi fa'il harus ropa, ciri ropa itu tidak harus pakai doma. Tergantung dia sedang kalimat itu sedang menunjukkan seperti apa tadi mufrad, musanna atau jamak. Ya, begitu. Atau yang mau bertanya juga sambil ini boleh langsung bertanya. Ada lagi? Ya. Masih kena koma we nu di ditunya aya. Koma ar-rijalu. Ini mah zaidun pakai tanwin, ini tidak pakai tanwin tapi pakai alif lam. Koma telah berdiri ar-rijalu seorang laki-laki. Kalau dua, koma ar rijalani ya. Ya. Rijal itu kan asalnya dari rajulun. Satunya rajulun. Kuna tenden di dia ya. Nih. Ya. Salah ya. Kala. Ya orang ar-rajulu. Kala dinya koma ar-rajulu. Koma telah berdiri ar-rajulu seorang laki-laki.
Kalau 2, koma ar ro julani. Kan gitunya. Nah, ini baru. Koma ar, harusnya mah ar-rajulunya, tapi ar-rijalu. Jamak taksir. Ya. Jadi kan ini untuk bisa, kenapa ini koma ini bentuk jamak, tapi kenapa tidak zaiduna, rajuluna gitu. Sebab ini jamak taksir. Rajulun, kalau tidak pakai alif rajulun, rajulani, rijalun. Subbanul yaum, pemuda hari ini, rijalul ghad adalah pemimpin. Rijal jamak. Jadi jam bentuk rijalu. Nah, cirinya pakai domah iman tuh pakai wawu. Kenapa? Jamak taksir gitu. Nah, ini fa'il, tapi ini kalimat fi'il fa'il tidak perlu maf'ul. Tidak perlu ada objek. Menangis, saya menangis gitu. Tidak ada kalau yang ayat objek SPO kan dalam bahasa Indonesia ya. SPO subjek predikat objek gitunya. Saya memukul anjing, gitu. Anjing dewa kan ya. Saya memukul anjing kan. Geus lila teh nyebut saya memukul anjing gitu. Kadang-kadang rindu memukul kalimat kata eta teh. Tapi entong sebut menggonggong. Nah, kalimat itu ada kalanya SPO tapi kadang-kadang tidak ada O-nya. Mal tadi saya menangis, saya berdiri. Saya berdiri itu pekerjaan gitu. Nah di sini ini adalah fa'il setelah fi'il. Nanti ya rada lumayan. Ini cukup dengan fi'il dan fa'il ya. Fi'il fa'il. Ada maknanya. Kebetulan kalimat ini koma berdiri mah tidak memerlukan maf'ul. Model kemarin yang sudah kemarin contohkan memerlukan maf'ul wa khalaqallahul insana. Nu itu wa khuliqal insana tapi kayak dina doroba nu gampang ceritanya. Tadi kan contoh kalau ini. Oh, tadi kan wa khuliqal tapi dimunculkan wa khalaqallah gitu ya. Doroba kan ya? Ya, doroba. Zaidun imaya. Nah, doroba Zaidun. Kenapa Zaidun? Sebab fa'il tapi iya mah can anggeus kalimatnya. Zaidun al-kalba gitu kan? Nah, kalau objek mah ini objek, ini dan disebut predikat salah ini fa'il kan? Ini maf'ul. Nah, ini fi'lun, fa'il, maf'ul. Fa'il mah harus rofa, nah tapi maf'ul mah nanti harus nasab. Nasi kelompok babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasabkan. Nanti sekarang sedang membacakan membahas isim-isim yang diropakan. Ada 7 sampai 7 nanti. Kemudian nanti isim-isim yang dinasabkan, ada isim-isim yang dihopadkan gitu. Nah, sekarang yang Bapak ketahui adalah yang pertama adalah fa'il. Kalau ini isim yang diropakan. Yang diropakan ini contoh-contoh ini isim yang diropakan. Nah, jadi isim tapi posisinya sebagai fa'il. Tidak hanya fa'il, isim yang diropakan itu kan ada al-maf'ul, ya mubtada, ya khobar, ya isim kana, ya isim kana wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, at-tabi. Modal wa kana, coba Bapak
Kira-kira bacanya kumaha? Wa kana Allah loha lohai lohi lohu wa kana Allahu sami'an alima. Kenapa Allahu? Domir ya. Ini isim kana. Kalau sudah kana, berikutnya kalimat berikutnya adalah isim kana kedudukannya. Kalau isim kana kan tadi harus marfu. Jadi nanti isim yang diropakan itu tidak hanya fa'il. Ini sebagai contoh, nanti juga akan sampai. Nah, wa kana Allahu. Kalau ada orang membaca wa kana Allaha, salah ta. Sebab lafaz Allah ini adalah sebagai isim kana. Jadi kalau sudah kata kana, isim kana, khobar kana gitu. Jadi isim jeung khobar gitu. Bapak kan sudah biasa wa kana Allahu aliman hakima. Jadi tapi kadieuna mah kadieuna ya isim tulis kulaten supaya beda. Ini isim kana maksudnya. Ini khobar kana gitu istilahnya. Beda jeung ke mubtada jeung khobar, mimiti dan khobar berikutnya. Tapi nu kadu berikutnya mah khobar inna. Coba Bapak lihat. Jadi setelah lafaz kana ini isim ya kana. Berikutnya khobar kana. Ya. Iya Pak, iya strukturnya tetap begitu. Setelah lafaz kana, kalimat berikutnya adalah disebut isim kana kedudukannya. Berikutnya setelah isim kana harus ada khobar kana. Isim kana harus rofa, makanya dibaca wa kana Allahu. Tapi isim kana, khobar kana tidak boleh rofa, khobar kana mah harus nasab. Makanya sami'an jabar. Beda jeung inna, alam inna mati balik. Sekalian ke sini. Inna. Inna Allah ha isim. Ini isim naon? Isim inna gitu yang ini Tapi isim inna mah bukan rofa, tidak ada. Ini yang diminta di sini ada khobar. Khobar berarti yang berikutnya. Inna Allaha ini sami boleh basir. Tuh ya. Jadi yang domah kalau isim inna mah fathah tapi berikutnya domah. Ieu mah domah heula berikutnya fathah khobar gitu. Sampai yang berubah ya. Ya, harkatnya ya. Tapi ini istilahnya tidak harus fathah atau domah, bisa nanti ciri nasab teh kan aya sabaraha hiji, aya 5 ya. Kalau rofa mah kan aya 4 gitu. Bapak sudah biasa innallaha, pasti baca sudah innallaha. Kenapa innallaha tidak innallahu? Isim kana Allah teh. Ini kan isim. Oh ya isim inna. Innallaha. Tapi berikut sami basir. Ini berarti khobar inna. Tanpa diharkatan juga Bapak sudah bisa baca innallaha sami'um basir. Isim inna. Tapi kalau kana wa kana Allahu aliman hakima. Tuh, aliman hakim. Itu sudah sering Bapak baca, tapi kenapa tidak ditanya kenapa iya? Kalau kana Allahu aliman, kalau innallaha sami'um basir. Nah, sekarang sudah bisa dijawab ke Bapak. Isim kana ya. Karena dia itu sebagai ini bentuk ya. Rumus gitu ya. Ya rumus. Tapi kana lain hiji-hijina kana, Pak. Kana dengan ina. Kana berarti jadi isim kana wa akhawatiha jeung dulur-dulurna. Ya kene dulurna.
Aina kana fiil naon? Fiil madi. Madi. Coba ditasrif. Kana yakunu atau kana kanu kanat. Engke bentuknya bukan hanya kana, mungkin kanu. Tapi huruf berikutnya harus ininya harus rofa, ininya harus nasab. Jeung dulur-dulurna loba tah kana teh. Kalau dulurnya itu tergantung daripada domir. Iya. Nanti sudah menunjukkan 1, 2 atau laki-laki atau perempuan. Dulurnya 13 ya. Iya, eta dulur-dulurna. Tapi juga nanti ada aya dulur nu sejen gitu nya, eta mah dulur satu darahnya gitu. Aya dulur ke samping. Gitu. Udah la haula. Kenapa la haula? Tidak la haulu. Ada isim la. Nah, nanti dulur ka mana tah la teh? Dulurna mah jeung kana ieu kayak. Nantilah eta aya dulur-dulurna ya, kaina jeung dulur-dulurnya atau Jangan duluan. Karena sedikit-sedikit fa'il itu adalah setelah fi'il, ya, maka kedudukan fa'il harus ropa. Ciri ropanya bisa pakai domah, bisa juga tidak pakai domah, pakai alif. Nah, tergantung kalimat tersebut menunjukkan apa. Sebab kan ciri ropa itu tidak hanya domah kan, domah, wawu, alif, nun ada 4 gitu. Nah, jadi fa'il ya. Nah, fa'il. Kalau ini contoh kebetulan fa'il tidak disebutkan maf'ulnya, tapi nanti kalau kalimat lengkap ada juga fi'il, fa'il dan maf'ul. Maf'ul mah tidak termasuk isim yang dirafakan. Ya maf'ul mah harus nasab. Berarti masuk karena isim yang harus di nasab. Ini kan isim yang dirafakan. Tapi ketika nanti bab isim yang dinasabkan akan muncul maf'ul bih. Muncul juga ini. Ini isim atau khobar? Isim kana atau khobar kana? Khobar kana. Nanti jadi isim-isim yang dinasabkan wa khobar kana. Tapi juga masuk isim inna gitu. Sok. Boleh sok tanya yang ini. Nah, jadi Bapak sudah sekarang ropa tuh kalau sesuatu ropa tuh tidak harus tandanya dengan domah, ya. Bisa dengan alif, bisa dengan wawu. Ya. Ini yang dohir ada. Ini dohir aja nih pailna aya tabung keuleuh kanana di dieu. Zaidun, ini Zaidun aya. Sebab nanti ada fa'il yang tidak disebutkan gitu. Tapi di dalamnya sudah tercakup itu di dalam fi'il. Ya. Model. Sob, ada pertanyaan boleh sambil. Jadi fa'il itu fa'il yang melakukan pekerjaan. Tetapi kadang-kadang fa'il itu tidak disebutkan. Contoh, fa'ilnya tidak disebutkan. Dina surat Yasin. Wal qamara wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarna. Kalau sudah di Al-Qur'an kadang-kadang sudah sangat ini. Kalau sudah titik, kalau memulai itu harus pakai kalau kalimat yang awal disebutkan mubtada. Ya. Ya, kan kalau model orang nulis huruf pertama dari kalimat itu kan kudu huruf gede, huruf besar kalau full latennya. Nah, ini alhamdu kan kalimat pertama ya. Alhamdu kan harus ropa. Domah. Tapi dina ieu wal qamaro. Nah, qamaro tidak wal qamaru. Wal qamaro kan qaddar. Nah, wal qamaro qadarnahu nya gitu. Wal qamaro qadarnahu nah. Manazila
Mana jadi ta'lamu ada dari sini wal hisab kalau nggak salahnya. Nah, tapi wal qamaro kan harusnya kalau awal mah harus domah alhamdu ya kudu domah al qari'atu ya domahnya. Nah, tapi iya wal qamaro fathah. Wawuna wawu istinab bayani istilahnya, tapi tidak dihitung lah gitunya. Ayah juga nanti di sini di tabi nih. Tabi ada 4 an-na'tu wal alfu wat taukid badal. Jadi huruf atap wawu nanti ayah didinya. Tapi wal qamaro ini ke jabar. Kalau yang jabar mah kan tadi mulai al-kalbah kan objek kan? Ini juga objek. Fiilnya iya, qadar. Qadar tu qadarna nahnu. Tapi tidak disebutkan Allah, nahnunya tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Mana fa'ilnya? Dan terhadap matahari qadarnahu kami telah menciptakan atau kami telah menentukannya. Jadi objeknya teh matahari. Padahal ini disebut objek dulu. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah di Al-Qur'an ayat maf'ul bih muqaddam. Jadi maksudnya maf'ul bihnya didahulukan kemudian baru nanti ada fa'ilnya dan sebagainya. Luar biasa nanti kalau lebih dalam lagi. Jadi hanya struktur awal fi'il, fa'il, maf'ul wahilak itu. Sebab nanti di dalam kalimat-kalimat berikutnya ada bentuk-bentuk yang maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya tidak dimunculkan. Tapi ada. Modal tadi, Pak Yadi. Wa ala alihi wa sahbihi. Non? Wah. Ayat wassalam, ayat wassalim sih ya. Ya baik ya tankan heula ya. Memang hebat itu para ulama membuat itunya strukturnya teh sama seperti apa yang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat fi'il madi. Sallallahu disebutkan hu sallallahu. Kenapa hu? Ini sebagai ropa karena sebagai fa'il. Ya. Sallallahu alaihi So, ini wasalim nu iya. Aduh bocah geus. Iya sholat fil madi. Ini juga harus nanti di teh mengikuti yang depan. Kalau yang depannya fil madi sholat, maka ini harus kalau fil madi kalau ini fil madinya gimana? Salama. Ya. Tapi ketika di dutunya fil amar sholli ya kalau fil amarnya salim gitu kan. Ya fil amar gitu. Nanti Bapak bisa tatangkan. Nah, sholli wa salim tidak sholli wa salam. Tapi berikutnya Pak dan Bapak berikutnya tidak dimunculkan lagi. Jadi perintah nanti dipanderikeun. Jadi ya tibil kulub teh
Allahumma sholli. Ya sholli tah. Ya, Allahumma sholli, sholli ya Allah, kan ini fi'il amar, bukan sholla. Nah, kalau fi'il madhi mah sholla. Sholla. Sholla yusolli. Ya. Sholli fi'il amar. Allahumma sholli. Terus ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli wa sallim. Tapi ieu salim teh teu dihijikeun jeung diri dia ieu. Ieu ge wassalam teh teu di dieu. Padahal mah shalla wa sallamallahu alaihi kan gitu. Kan kalau terjemahan mah semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepadanya kan. Tapi semoga Allah memberikan rahmat, ya, semoga memberikan rahmat Allah alaihi kepadanya wassalam, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Padahal mah kalau terjemahannya semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepadanya. Ini juga Allahumma sholli ala, Allahumma sholli wa sallim. Jadi teh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi. Teu make wa sallim deui, wa sallim teh tiheulakeun kan itu kan. Kan sholli wa sallim. Tapi sholli didahulukan, wa sallim kadina teh ka mana ieu teh? Kan setelah fi'il amar kadina kudu aya fa'ilna, kudu aya maf'ulna. Maf'ulna geus disebutkeun lebih dahulu. Nah, saya kira kadang-kadang seperti itu. Tapi struktur awal Bapak-Bapak yang saya hormati, ingat. Struktur awal fi'il, baru berikutnya ada fa'il, berikutnya ada maf'ul. Baru berikutnya kalau Bapak sudah mulai mahir, boleh demonstrasi fa'il lebih dahulu, kemudian maf'ul dikemudiankan. Kadang-kadang demonstrasi gitu. Nah, di santri-santri biasanya kalau sudah hafal gitu demonstrasi. Ini kenapa dibalikkan? Kenapa di tengah? Contohnya ini wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa salim dan mana fa'ilna kadieuna gitu. Padahal fa'ilnya geus disebutkan lebih dahulu di dia. Wa ala alihi wa sahbihi kan gitu. Kenapa kan Allahumma sholli wa sallim gitu. Berikan rahmat dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad dan keluarga dan para sahabatnya gitu. Nah, jadi bisa ketemu Pak. Jadi kalau ya tadi kalau yang sering nanti ini ke wasalim atau wassalam nanti. Lihat anu awalnya sholatnya, sholat atau sholli. Kalau sholat fil madi maka itu wassalam. Tapi kalau sudah sholli, wasallim. Wasallimu taslima. Lan? Itu bahasanya ya boleh lah. Kan kita menggunakan fi'il madi, ya. Sallallahu alaihi wasallim, dan semoga Allah memberikan, hanya ini mah doanya. Itu doa berbentuk menggunakan fi'il. Nanti bentuk-bentuk doa ada menggunakan fi'il, ada menggunakan amar. Bentuknya fi'il amar, kadang-kadang kalimat berita saja, tapi isinya perintah gitu. Itu nanti di usul fikih paling. Kumaha bagus. Satu. Kadang-kadang imam ya, imam yang jadi imam, ada yang bilang akimis sholat. Pernah dengar juga akimus. Ya. Akimis diri kan akim fil amar. Ya, akim di kaitu as-sholata ya. Akimis sholata. Akim kepada satu orang. Akimu, akimu. Dirikanlah oleh kamu sekalian sholat. Akimis sholat. Dirikanlah oleh kau, akim hiji nya.
Akim asalnya akim gitunya. Akim as-sholata. Akim. Ya. Hanya kasor karena mau diwasolkan. As-sakin dina ketentuan kaidah as-sakin idza hurika bil kasroh. Kalau yang sukun kalau pas mau dikasih harkat, kasih harkat dengan kasroh. Jadi akimis sholat. Nah, bisa bapak kan pil amar akimi, ya juga akim. Nah, tapi kena akan diwasolkan ke sini, jadi akimis sholat. Asalnya akim dirikanlah olehmu as-sholata, sholat. Kalau akimu, nah, ini jama bentuknya akimu dirikanlah olehmu as-sholata, sholat. Jama. Akim, akima, akimu. Nah. Kalau yang di atas itu akim sholat pada untuk jemaah berarti salah juga kan? Ya, bisa perintah. Nah inilah kadang-kadang perintah satu tapi untuk semua ada juga. Perintah semua untuk satu ada. Ini ada. Perintahnya semua tapi kasauran. Pak Agus sendiri di situ. Saya datang. Assalamualaikum. Alaikum kalau untuk seorang untuk banyak. Padahal seorang Pak Agus. Tapi menggunakan akum tidak assalamualaikum. Tetap saja assalamualaikum. Nah, kenapa ya salah ya? Kunama assalamualaikum itu. Nah, nanti ada lihat tafdil untuk menghormati menggunakan kum. Kalau lihat siapa penceramah antum si bukan Adi Hidayat. Kan, bagaimana antum? Nah, antum kamu nggak hormat. Padahal kalau sendiri bagaimana antum? Nah, padahal kalau meskipun berdua gitu ya, bagaimana antum? Tidak salah. Itu untuk menghormat boleh menggunakan seperti assalamualaikum meskipun sendiri tidak perlu assalamualaikum. Hanya kadang-kadang kita ingin lebih dekat gitu ya. Begitu ayat makam Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ada ingin dekat gitu, assalamualaikum. Sebab di sholat juga ayat dicontohkan gitu assalamualaikum. Ayat assalamu alaina kan? Assalamu alaika ayuhan nabiyyu dari Allah. Saya kira Bapak yang saya hormati. Jadi struktur awalnya adalah fa'il itu ada setelah fi'ilnya, fi'il dulu kemudian ada fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan. Harus ropa cirinya bisa ku doma, bisa ku wau, bisa ku alif, bisa ku nun. Jadi alhamdulillah malam ini kita fa'il, nanti mudah-mudahan berikutnya dan sedikit tentang inna dan kana ya. Ingat ada isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana. Jadi strukturnya begitu, kalau sudah kana Allahu aliman, kalau inna innallaha samiun domah berikut. Baik, mudah-mudahan sekilas ya nambahan wawasan Bapak-bapak semua. Semoga kita selalu diberikan hidayah, diberikan kemudahan ya, dan semoga ini menjadi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersama-sama tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.